Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya dan partner saya akan mempresentasikan tentang biografi salah satu tokoh pejuang pada masa pergerakan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Berikut ini adalah rangkuman biografi beliau. Nah, sebelum kita ke biografi beliau, mari kita lihat sedikit tentang isi presentasinya. Yang pertama, perkenalan singkat. Yang kedua, kisah hidup Sutomo. Yang ketiga, peran-peran beliau. Yang keempat, kisah akhir beliau. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup. Yuk, kita simak bersama-sama videonya. Perkenalan singkat. Tokoh Di Samping merupakan seorang tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional. Tokoh Di Samping bernama Dr. Sutomo, yang merupakan tokoh pendiri organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, yang didirikan di tahun 1908 serta merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Meskipun bukan tokoh yang selalu berada di medan perang, beliau ini dikenal memiliki peran sangat penting dalam mengubah metode perlawanan terhadap penjajah. Beliau merupakan orang pertama yang memiliki pemikiran untuk melawan penjajah yang semula menggunakan angkatan senjata menjadi lebih modern dan terdidik. Selain itu, beliau masih memiliki peranan lainnya. Sebelum menuju peranan beliau, mari kita kutik sedikit kisah hidup tokoh Di Samping, yaitu Dr. Sutomo. Kisah hidup Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau Sutomo ini memiliki nama asli yaitu Subroto, yang lahir pada tanggal 30 Juli 1888, tepatnya di desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dr. Sutomo berasal dari keluarga priyayi, yang merupakan istilah kebudayaan Jawa yang digunakan untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan, yang dimana silsilah ini berasal dari kakeknya yang bernama Raden Ngabehi Singawijaya alias K.H. Abdurrahman, yang merupakan orang yang disegani di Nganjuk. Ayahnya yang bernama Raden Suwaji, yang merupakan seorang pegawai pangreh atau sebutan bagi pengusaha lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya, yang memiliki pemikiran modern. Sutomo menghabiskan masa kecilnya bersama kakek dan neneknya, sementara ayahnya bertugas sebagai asisten Wedana di Maospati, Magetan, dan kemudian pindah pekerjaan menjadi ajun jaksa di Madiun. Sutomo menempuh pendidikan di Sekolah Rendah Bumi Putra, kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur, agar dapat masuk Sekolah Rendah Belanda atau ELS, Europese Leisure School. Dia ikut pamannya, Harjodipuro, putra pamannya yang bernama Sabit berhasil masuk ke ELS, tetapi Subroto tidak diterima. Tidak putus asa, pada keesokan harinya, Harjodipuro, pamannya Subroto yang awalnya ditolak di ELS, membawa lagi keponakannya itu untuk masuk ke ELS. Usaha pamannya pun membuahkan hasil. Akhirnya Subroto bisa diterima di ELS dan bersekolah di sana, dan pamannya pun mengganti nama Subroto menjadi Sutomo. Setelah tamat, ia meminta masukan dari ayahnya dan kakeknya untuk meneruskan pendidikannya. Kakek dan neneknya ingin Sutomo masuk Osvia, yaitu sekolah para pegawai pangreh praja yang kelak bekerja di pemerintahan. Namun ayahnya hendak Sutomo masuk Stovia, School Tat Opleiding van Inlands Artsen, atau sekolah dokter di Batavia. Sempat kebingungan, akhirnya Sutomo memilih Stovia karena ayahnya mengatakan bahwa sekolah pegawai pangreh akan membuatnya disuruh-suruh pemerintah Belanda, dan ia tidak ingin itu terjadi kepada anaknya. 2 tahun pertamanya, Sutomo adalah anak yang malas, nakal, dan suka berkelahi. Namun kebiasaan itu berubah ketika sang ayah meninggal dunia. Sejak saat itu, kepribadian Sutomo menjadi lebih baik. Setelah menyelesaikan pendidikan di Stovia pada 1911, Sutomo bertugas menjadi dokter. Pada awalnya ia ditugaskan di Semarang, kemudian dipindah ke Tuban, Lubuk Pakam atau Sumatera Timur, dan Malang. Saat bertugas di Malang, ia membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Pada tahun 1917, ia dipindah tugaskan ke Blora. Di kota ini, Sutomo mempersunting seorang perawat dari noni Belanda yang setia menjadi istrinya hingga maut memisahkan mereka. Istrinya bernama Everdina Bruring. Sutomo banyak memperoleh pengalaman dari seringnya ia berpindah tempat tugas.
Dia pun semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Sebagai seorang dokter, Sutomo tidak menetapkan tarif, bahkan ada kalanya pasien dibebaskan dari pembayaran. Sutomo kemudian mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di negeri Belanda pada 1919. Sekembalinya di tanah air, Sutomo berusaha mengembangkan budi utomo ke arah politik dan keanggotaan yang terbuka untuk seluruh lapisan rakyat. Peran Dr. Sutomo pada masa pergerakan nasional. Mendirikan Budi Utomo. Saat Sutomo masih bersekolah di Stovia, ia bertemu dengan Wahidin Sudirohusodo yang mengungkapkan gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang menaikkan derajat bangsa. Gagasan itu pun diterima serta direnungkan oleh Sutomo dan teman-temannya. Pada bulan Mei 1908, Dr. Sutomo bersama dengan teman-temannya yaitu Gombrek, Saleh, Sulaiman, dan Gunawan mengadakan suatu pertemuan untuk membahas pendirian suatu organisasi yang dapat menghimpun masyarakat pelajar. Dari sinilah organisasi Budi Utomo lahir, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, yang diketuai oleh Sutomo. Serta tujuan dari organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan untuk melawan penjajahan Belanda. Tapi tujuan awal dari terbentuknya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk memperbaiki nasib pendidikan rakyat Indonesia. Tetapi pada perjalanannya, organisasi ini menjadi organisasi yang dapat memberikan kebaruan dalam mengusung kemerdekaan di Indonesia ke arah lebih modern. Mendirikan ISC. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC yang merupakan wadah bagi pergerakan kaum terpelajar Indonesia. Dalam perkembangannya, ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan beberapa usaha perekonomian lainnya. Kemudian pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, organisasi ini giat melakukan usaha-usaha yang berguna di bidang ekonomi dan sosial bersama teman-teman lainnya. Selain itu, Sutomo memprakarsai berdirinya Bank Bumi Putra pada tahun 1929 menjadi Bank Nasional. Selain itu juga didirikan pula Yayasan Gendung Nasional atau GNI yang langsung dipimpin oleh Sutomo. Pada tahun 1935, Sutomo terpilih menjadi Ketua Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra merupakan gabungan dari organisasi Budi Utomo dan PBI yang bertujuan untuk membantu Indonesia merdeka. Gabungan kedua organisasi ini merupakan hasil kongres pada tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo, Jawa Tengah. Kisah akhir hidup Dr. Sutomo. Selain aktif di bidang politik dan kedokteran, Sutomo juga aktif di dunia pers atau jurnalistik dengan menjadi wartawan dan pemimpin beberapa surat kabar. Pada tanggal 17 Februari 1934, Sutomo mendapatkan musibah, yaitu istrinya Everdina Bruring meninggal dunia. Musibah itu dirasakan sangat berat oleh Sutomo seperti dia tuliskan dalam bukunya yang berjudul Kenang-kenangan. 4 tahun kemudian, Sutomo jatuh sakit. Belum sempat melihat Indonesia merdeka, Sutomo meninggal dunia pada 30 Mei tahun 1938 di Surabaya. Jenazahnya dikebumikan di belakang Gedung Nasional Indonesia, Bubutan, Surabaya, atas permintaannya sendiri. Untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasanya, Dr. Sutomo ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 657 1961. Jadi kesimpulannya adalah Dr. Sutomo merupakan salah satu tokoh perjuangan pada masa pergerakan nasional yang mana beliau mendirikan organisasi pertama di Indonesia yaitu Budi Utomo pada tahun 1908 serta ISC yang merupakan tempat atau wadah para kaum terpelajar Indonesia. Sayang sekali beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 Mei 1938 sebelum beliau melihat serta merasakan sendiri euforia kemerdekaan Indonesia. Masih banyak sekali perjuangan beliau di balik layar yang tidak dimuat di media. Meskipun begitu, perjuangan beliau merupakan sedikit banyaknya yang menghantarkan Indonesia kepada kemajuan berorganisasi. Itulah hasil presentasi kami tentang biografi Dr. Sutomo. Terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi kami dari awal sampai akhir. Thank you for watching.